Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali hari ini yaitu dengan pelajaran agama Islam. Materi ini tentang makanan dan minuman yang halal. Anak-anak, saya berharap semoga kalian semua dalam lindungan Allah, menjaga kesehatan ya anak-anak, tetap semangat. Jangan lupa melaksanakan sholat, karena hanya ibadah sholat yang akan bisa menolongmu nanti di yaumil qiyamah. Anak-anak, baiklah, hari ini ya materinya yaitu tentang makanan dan minuman yang halal. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Tujuan yang kedua yaitu siswa memahami makanan dan minuman yang halal. Di sini ada skemanya anak-anak, ketentuan halal atau haramnya makanan dan minuman. Ketentuan halal manakala hal ini mutlak harus dipenuhi, yaitu wujudnya, jenisnya halal, cara mendapatkannya dengan halal, dan proses mengolahnya dengan halal. Kemudian yang kedua, kalau haram, yaitu mengandung salah satu dari wujudnya, jenisnya haram, atau cara mendapatkannya haram, atau proses mengolahnya haram. Kemudian manfaat dari makanan yang halal atau minuman yang halal ialah bermanfaat atau berdampak positif untuk tubuh, jiwa, dan akal. Kemudian dampak dari makanan dan minuman haram yaitu tubuh atau jiwa dan akalnya berdampak buruk atau negatif. Di sini anak-anak, makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama halal, artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua yaitu thayyib. Thayyib artinya baik, yaitu mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Jadi anak-anak, di sini kita menghadapi kehidupan sehari-hari dan kita mengkonsumsi yang mana makanan atau minuman yang kita konsumsi, yang kita makan, yang kita minum harus tahu itu halal atau haram. Kenapa anak-anak? Karena kalau hal itu yang kita makan dan yang kita minum itu halal, maka akan masuk ke tubuh kita. Masuk ke tubuh kita menjadi thayyib, artinya baik semuanya. Dasar hukum makanan atau minuman halal yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa taqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ini surat Al-Maidah ayat 88. Jadi makanan di bumi ini memang ada yang halal, ada yang haram. Itu sudah ada ketentuannya. Jadi kita harus menetapi ketentuan-ketentuan tersebut. Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak saja mengenyangkan, tetapi harus halalan thayyiban. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria, yaitu halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wujudnya, nampaknya itu halal, yang kita lihat itu halal. Terus yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya, yaitu dengan bekerja keras, tidak
harus tetap bersemangat ya, tidak boleh kendor walaupun keadaan bagaimana, atau malah contohnya saat ini negara atau dunia sedang dilanda COVID ya, di mana-mana sudah sedemikian ini kehidupan begitu susah karena harus ada batasan-batasan. Lah, tetapi bagaimana kita ini perlu hidup, kita tetap berusaha mendapatkan dengan cara yang halal. Terus yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Ini mengolahnya juga harus sesuai dengan ketentuannya ya, proses mengolahnya. Misal mencucinya harus 3 kali, yaitu dengan alir yang mengalir. Mencuci apapun ya, barang-barang yang mau dimasak ataupun barang-barang bekakas yang akan digunakan untuk memasak. Jadi harus dengan air mengalir di keran. Bumi kami tidak punya keran di rumah misalkan, boleh tidak punya keran, tapi tetap ada 3 kali yang terakhir, yaitu dengan disiramkan ya. Pertama digosok-gosok barang-barang tersebut, kemudian yang kedua masih dibersihkan di ember kedua, ember yang ketiga nanti terakhirnya disiram. Nah, itu namanya proses kebersihannya, halal dari proses kebersihannya. Kalau halal dari proses pengolahannya, misal sayuran ya, disiram ya, kalau ada keran ya disiram 3 kali ya, seperti itu. Diberi air, dituangkan, beri air lagi, dituangkan sampai 3 kali di air mengalir. Seperti itu proses pengolahan. Jadi kan harus tahu. Jadi dalam mengolah saja kalau tidak tahu caranya bisa menjadi tidak thayyiban ya, bisa menjadi tidak baik atau tidak halal, tidak suci. Nah, seperti itu. Sehingga kalian harus memahaminya. Semuanya peralatan, semuanya barang-barang yang akan dimasak dan peralatannya disiram 3 kali. Seperti itu anak-anak. Ini jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya. Makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasulnya, Bismillahirrahmanirrahim, ini hadis ya anak-anak. Al halalu ma halallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Rawahu Ibnu Majah dan Tirmizi. Artinya, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Baiklah, yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nah, di sini artinya dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Surat Al-A'raf ayat 157. Yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah. Ini sudah jelas ya anak-anak. Sekarang minuman yang halal, yaitu minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya hukumnya halal, kecuali terdapat dalil Al-Quran atau hadis yang menyebutkan kalau makan atau minuman tersebut haram. Jadi kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran, hadis, tidak disebutkan haram, berarti makanan dan minuman tersebut halal. Seperti itu anak-anak ya. Jadi coba minuman halal di sini ya. Ketika kita minum ya,
kita melepaskan dahaga, melepaskan haus. Kalau minuman yang kita minum itu halal, maka masuk ke tubuh kita, ke pori-pori kita, ya. Itu nanti akan menjadi tubuh kita ini menjadi halal semuanya. Nah, seperti itu. Adapun jenis-jenis minuman yang halal adalah tidak memabukkan. Yang tidak memabukkan. Kamu minum sesuatu yang memabukkan berarti termasuk yang haram. Nanti diterangkan di bab yang lain. Di sini ketika kamu minum, kemudian kamu tidak mabuk, di sini termasuk jenis-jenis minuman yang halal. Yang kedua, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah, tidak najis. Nah, ini anak-anak. Ini minuman itu ketika kamu mengambil tempat atau yang dinamakan cangkir atau gelas. Ini ya, kalau perabot tersebut bersih, minumannya juga bersih, maka masuklah kategori halal. Tapi ketika perabotnya, cangkirnya, gelasnya, mencucinya tidak bersih, tidak suci, air yang diminum tadi, minuman yang diminum tadi juga termasuk tidak suci atau tidak halal. Berarti ada tetap berkaitan. Minuman yang kamu minum dituangkan ke gelas, ke cangkir yang tidak suci, maka minumannya ikut tidak suci. Ini anak, keterkaitannya seperti ini. Terus bagaimana? Tadi saya sudah bilang, perabot masak, perabot untuk makan minum, mencucinya harus bersih, harus suci. Supaya suci bagaimana? Disiram 3 kali kalau menggunakan siraman. Kalau menggunakan air keran ya digosok-gosok sampai sampai itu yang sabunnya ya kan disabunkan. Nah, sampai sabunnya hilang. Peret ya, bahasa Jawa ini sampai peret, sabunnya hilang, maka itu kalau disucinya di air keran sudah menjadi bersih dan suci. Tetapi kalau perabot masak, perabot makan, perabot minum, mencucinya di satu bak, kemudian dikocok-kocok di situ, terus diambil ya, kemudian dikeringkan, itu tidak suci, itu tidak suci. Kenapa? Satu. Jadi setelah memberi sabun, dikocok-kocok di bak atau di timbo kecil begitu, yang atau bak-bak yang kecil begitu, kemudian tidak disiram lagi, nah itulah yang namanya tidak suci, tidak bersih. Anak-anak, meskipun dikocok-kocok di bak atau di timbo kecil atau bak kecil, terakhir kali perabot masak, perabot makan, perabot minum disiram, terakhirnya disiram. Lebih enak kalau di keran, dikocok-kocok, dia dibilas-bilas sampai sabunnya hilang, baru dikeringkan, itu namanya bersih dan suci. Terus ini, minuman tersebut yang ketiga didapatkan dengan cara yang halal. Maksudnya bagaimana? Kalau kamu minumnya beli, esnya beli, uangnya yang halal, berarti yang minum halal. Kalau kamu uangnya itu hasil mencuri atau hasil berbuat curang, atau yang lainnya, maka yang diminum tidak menjadi halal. Untuk itu didapatkan dengan cara yang halal. Di sini harus diketahui ini adalah cara mendapatkannya. Kalau kamu minumnya itu
mengambil punya orang lain berarti haram. Kecuali aku minta ya minum ini, misalnya di kelas saya pernah lihat teman-teman jolok toh semacam itu, kamu beri, itu namanya minumannya didapatkan dengan cara halal. Enggak apa-apa minta, daripada anaknya ndak ada kamu minum sampai habis, anaknya masuk ke kelas minuman habis lah, itu ndak boleh tuh. Berarti kamu mendapatkannya dengan tidak halal, karena tidak izin sama temanmu tadi, tidak izin. Makanan, minuman, misalkan kamu ingin, bilang temannya, aku minta atau aku diberi seperti, pokoknya izin lah, izin ya, izin. Nah itu cara mendapatkannya halal, maka karena izin tadi halal, maka minuman tadi diminum menjadi halal. Inilah anak, ini semacam ini. Jadi kalian harus perhatikan, baik mulai dari jenisnya makan harus halal, jenis minuman yang tidak memabukkan, terus jenis minuman makanan yang membawa kebaikan, ya, membawa kesehatan, ya, yang tidak najis. Terus barangnya yang dipakai untuk masak, yang dipakai untuk makan, yang dipakai untuk minum, itu yang suci, yang bersih, sudah insya Allah itu sudah menjadi halal, seperti itu. Nih sekarang manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, mendapatkan ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Yang ketiga, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Ini manfaatnya. Contoh makanan dan minuman yang halal. Coba perhatikan gambar di sini. Ini banyak sekali ya anak-anak ya. Coba perhatikan. Ini yang halal, ini juga minumannya juga yang halal. Jadi kalau ada yang halal, maka kita pilih yang halal. Karena kenapa? Kalau yang dimakan dan yang diminum itu makanan dan minuman yang halal, maka tubuh kita ini bersih suci, ketika sholat diterima. Itulah, ada hubungannya anak-anak. Kalau kalian makanan dan minumannya ini tidak halal, maka tubuhnya yang tidak halal, tidak bersih, tidak suci, maka sholatnya tidak diterima. Ini anak-anak, ada hubungannya. Kenapa agama mengajarkan harus makan dan minum yang halal? Ini ada kaitannya dengan ibadah. Kalau yang dimakan tadi halal, maka ibadahnya juga diterima. Nah, itu keterkaitannya. Sekarang, ini sudah ya anak-anak, tugasnya ada 5 ya, dikerjakan. Nanti insya Allah kalau sudah ada informasi dari kurikulum, maka tugas-tugas akan dikumpulkan oleh orang tuamu ke sekolah. Baiklah anak-anak, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya anak-anak semuanya, dan jangan lupa melakukan sholat, karena hanya ibadah sholat yang akan bisa menolongmu di alam kubur nanti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.